Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi karena problem ini belum selesai teman-teman, yaitu starter panjang saat mesin panas. Maksudnya seperti ini, mobil ini kita pakai dalam keadaan normal sampai mesin panas, suhu kerja mesin, kemudian kita matikan, kita berhenti sekitar 20 menit dan kita start lagi, itu sulit hidup. Dan itu harus memakai teknik dengan digas agak dalam baru bisa hidup mudah, bukan dikocok ya. Karena ternyata di daerah Venturi primer itu banyak bensin. Ini seperti ini kejadiannya teman-teman. Ini tadi belum saya pakai jalan jauh ya, tapi sudah cukup menunjukkan sedikit saja. Mungkin nggak kelihatan ya, saya sampaikan saja seperti ini. Nah, berhenti sekitar 20 menit ya. Saat tinggal sholat tadi, daerah sini itu basah. Nah, kalau ini tadi habis kibat kita tarik, ini yang pakinya terlalu lebar, jadi nyantol tadi ini. Nah, seperti ini. Di area primer ini basah, mulai dari sini sampai kepala ini, kepala Venturi. Juga basah. Jadi inilah membuat starter panjang karena apa? Karena campuran terlalu kaya dengan diinjak pedal gas dalam tadi pelan-pelan ya. Ya sebenarnya itu sudah nyemprot ya, pompa akselerasi. Tapi intinya kita memperbanyak udara, jadi starternya mudah. Di tutorial saya sebelumnya ada yang saya ganti pakingnya ini ya, takutnya ada bocoran di sini atau retak. Kemudian setting pelampung kita turunkan. Ada beberapa teman yang mengalami hal itu akhirnya sembuh, tapi punya saya tidak. Intinya pokoknya setelah berhenti dari mesin panas tadi sekitar 20 menit kita cek, kita buka area sini sangat basah. Ini saya masih mikir dari mana basahnya gitu teman-teman. Apakah Venturi saya ini retak? Nah ini yang belum bisa saya pastikan. Nah kemarin terinspirasi dari channel Denkus ya, yang memposting tentang Pak Misbah, ahli karburator dari Bogor itu, yang tagline-nya gurih. Kalau karburator saya itu nggak gurih Pak, renyah. Nah, ini saya mau cek karena saya lihat di salah satu videonya beliau itu meratakan ini gitu teman, digosok di tempat yang rata. Ya takutnya apa? Ini bisa jadi ini melengkung, tapi yang bagian atas. Jadi nanti bensin tembus lewat sini. Nah, tapi kalau melihat dari ini teman-teman, ya, dari sini sepertinya tidak. Loh ini rapat. Jadi kemungkinan saya curiga ya ini bocor atau pecah ini Venturi saya ini. Retak atau bautnya ini sudah tembus dengan lubang bensin. Dengan tabung bensinnya ada di sini. Ruang pelampung ini. Nah, ini kan kelihatan teman-teman. Ini sampai sini basah. Nah ini kemarin saya pakai FMT baru tidak ada masalah. Kalau dari melengkungnya ini tentu saja yang bagian ini kayaknya harus ikut ya, yang sekunder basah. Ini enggak, hanya di bagian primer. Nah ini kan di baut-bautnya juga basah. Ini yang jadi masalah teman-teman. Intinya kita harus mencari di mana asal usul bensin itu bisa ke sana. Jadi teman-teman yang mengalami hal seperti ini coba dicek ketika habis dipakai dan berhenti sekitar 20 menit, langsung aja dites yang punya problem starter panjang itu, benarkah kondisinya sama seperti saya ini gitu loh. Jadi kalau kondisinya sama ya berarti kita harus cari solusi yang sama dengan saya ini. Kemarin sudah saya coba ganti packing ini, saya dobelin ternyata masih. Nah ini rencana saya tadi mau mengecek kelurusan ini, ternyata kayaknya packingnya ya aman ini, tidak kayaknya rata ini, terapat. Nah, tapi nanti mungkin yang di sini bisa jadi melengkung, itu bisa. Menagak mengukurnya agak repot karena ini di sini ada tonjolan. Coba saya nanti pakai penggaris. Kayaknya kalau yang bagian ini bisa, menurut saya rata ya, tapi yang ini ada kemungkinan melengkung karena apa? Hanya ditopang baut-baut di tepi. Bisa jadi keluar dari area ini teman-teman.
dari area pelampung. Tapi yang herannya saya ini di sini, nah, kepala baut ini juga basah gitu loh teman-teman. Apalagi nanti kalau benar-benar dipakai ya dengan kondisi udah lama sangat panas, karena saya memakai termostat. Itu juga salah satu kendala setelah saya pakai termostat. Sehingga saya dulu sebelum pakai termostat, suhu ruang mesin ini nggak terlalu panas ya, sekitar 40 50, tapi begitu pakai termostat kan suhu ruang mesin ini jadi 80. Nah ini bisa jadi membuat penguapan. Penguapan ini dari mana, itu yang perlu kita cari. Oke, tadi teman-teman yang mengalami problem starter panjang dan sudah mencoba men-setting pelampung, ya nggak perlu turun-turun ya teman-teman, bikin standar aja, intinya tidak luber. Kemudian sudah ganti packing di kepala Venturi ini, packing kedua packingnya, Venturi primer dan sekunder, tetapi masih bermasalah ya. Kayaknya kita harus cari kemungkinan apakah baut ini tembus ya teman-teman. Tapi ini kepala loh, kepalanya obeng itu loh, itu juga basah, dan juga di sini basah. Nah, ini memang pernah kita modifikasi ya, ngikutin Mas Rojikin itu kalau nggak salah saya. Jadi memperbesar ini air fan di sini, lubangnya, air bleedernya di dalam Venturi juga kita perbesar. Atau itu yang menjadi penyebab, jadi mudah tertarik bensin itu ke sini. Oke, coba saya ukur dulu apakah ini memang melengkung. Kalau melengkung, coba kita amplas. Karena Om Misbah itu kemarin yaitu salah satu, kalau servis karbu ini di amplas di tempat yang rata di kaca gitu. Oke, saya cek dulu yang bagian tutup atasnya aja dulu. Ini sudah saya buka teman-teman. Tadi memang saya ukur kalau dengan gergaji ya, karena agak sulit karena ini ada tonjolan. Kita pakai gergaji ini memang bagian tengah ini sedikit lebih tinggi. Tapi lebih tinggi artinya menurut saya malah rapat ini, ketekan. Yang samping mungkin yang nanti longgar. Dan dari bekasnya sini pun kelihatan ini hanya rapat sekali. Tapi kan yang perlu dicermati adalah ini, di lubang bautnya itu kok basah gitu loh. Basah itu apa kemasukan dari samping sini, packingnya yang keras, tengah ini masuk ke sini, itu bisa ya, karena drat itu bisa lewat. Atau ini tembus gitu loh, sudah bocor, akhirnya masuk lewat baut ini. Nah yang kedua ini teman-teman, saya mau meniru konstruksi yang 7K. Yang 7K itu setahu saya tidak ada lubang ventilasi ya, air fan. Nah ini kan air fan ya, terhubung dengan bagian atas ini. Nah ini air fan. 7K itu tidak ada. Jadi 7K hanya mengandalkan ini, air bleeder ini. Ini kan lubang udara juga yang masuk ke dalam pipa kecil yang ada di tengah ini, tabung besar ini, di dalamnya ini berhubungan dengan ini. Itu 7K setahu saya seperti itu, tidak memakai ini ventilasi. Ya ini apa, kita harus coba nanti. Ini saya sumbat pakai siltip. Nah, nanti coba yang kelihatan ini memang teman. Coba ini saya tiupnya pakai kompresor, lubang-lubang ini, lubang baut, kemudian ini saya isi agak tinggi. Apakah nanti bisa masuk ke sini? Itu aja, kita tunggu. Sudah saya coba tiup pakai ini teman-teman, kompresor ya. Kayaknya memang tembus teman-teman. Jadi ini nggak bisa kering. Nah itu lubangnya nggak bisa kering, lubang bautnya tembus sangat halus. Nah, itu teman-teman. Mudah-mudahan, maksudnya ini kita mencoba mencari penyebab. Kalau menyelesaikan nanti mudah, yang penting ketemu penyebabnya dulu. Kalau soal perbaikan tuh bisa kita pikirkan, tapi yang jadi masalah kan kita itu sulit mencari penyebabnya dulu. Penyebabnya dari mana? Ini basah pokoknya sampai sini teman-teman, basah. Pokoknya udah berhenti setelah mesin panas dipakai jalan gitu, berhenti 20 menit. Paling enak nyobanya 20 menit. Biasanya saya sedang ke ATM gitu, kan sekitar 10 menit, kalau antri ya 20 menit atau 15 menit. Kita kembali starternya panjang, ternyata kalau kita cek ya itu tadi, sini basah. Nah ini coba aja saya kuras lagi di sini, nanti apakah di lubang baut itu bisa kering. Nanti kalau memang problemnya dari sana, mungkin saya potong sedikit ujung kepala ini bautnya, nanti yang bawah
kita bisa sumpal pakai apa, siltip atau apa. Intinya bisa juga ini kita siltip ya dratnya ini, karena drat itu tetap bisa untuk lewat apa, cairan ya, seperti ya di pipa-pipa itu perlu kita siltip karena drat itu adalah alur ya, jadi bisa dilewati. Apalagi ini bensin yang sangat mudah menguap. Coba ini saya buang sampai habis, apakah nanti bisa habis. Itu saya semprot ya, mungkin nggak kelihatan, lubang bautnya masih ada dan kayaknya ada gelembung halus, sangat halus di sini. Oke, mudah-mudahan bisa segera ketemu penyakitnya, karena ini benar-benar nggak enak ya. Nanti stasioner itu juga saat berhenti juga nggak enak karena terlalu banyak apa, bensin, jadi terlalu kaya ya. Bisa aja kita settingan HIC-nya kita buat sensitif, sehingga saat idle atau mesin panas nanti HIC sudah membuka cukup banyak. Itu juga bisa kita akali seperti itu. Tapi untuk yang setelah berhenti itu pasti tetap starter panjang. Apalagi kalau nggak pernah pinjam mobil kita gitu katakanlah, malah dikocok, wah malah nggak bisa hidup, malah semakin banyak bensin. Oke, kita lanjutkan penelitiannya. Venturi primer sudah saya pasang lagi karena ternyata tadi ketika terbuka dan kita isi di sini bensin, ternyata lubang baut tadi aman teman-teman, tidak basah. Ini kita pasang lagi. Nah, pakingnya memang keras, jadi cepat sekali nih keras. Saya udah nemu paking yang biru itu warna atau hijau itu, coba nanti saya ganti. Ini paking yang TBA itu keras teman-teman, nggak bisa rapat apa, nggak kenyal gitu loh. Ini saya coba beli yang warna hijau itu, mudah-mudahan itu tetap lunak gitu. Nanti habis ini akan saya isi sedikit lebih tinggi dari posisi ini Venturi. Apakah nanti pakingnya bocor? Nah, itu nanti kelihatan. Kita tambah sampai segini nanti, coba kita tes melewati ini, pokoknya dasar dari Venturi ini. Ini sudah saya isi cukup tinggi. Nah, pokoknya sudah di atasnya dasar dari baut Venturi ini. Nah, apakah nanti masih keluar? Kalau keluar ya berarti ini packing gitu teman-teman. Tapi kalau memang tetap rapat ya, kita harus cari ya. Kemungkinan yaitu ini di sini, area sini adalah area panas ya, karena pastinya skep itu tidak tertutup penuh karena putaran stasioner ya, harus skep itu sedikit buka, dan itu akan berhubungan dengan intake manifold, dan intake manifold berhubungan dengan silinder. Salah satu pasti ada silinder yang intake manifoldnya sedang klepnya terbuka, klep in. Nah, di dalam ruang silinder pasti panas lah. Uap panas tadi keluar ke sini. Uap yang panas tadi mempunyai tekanan yang lebih rendah daripada udara di sekitarnya. Jadi udara panas itu mempunyai tekanan yang lebih rendah daripada udara dingin, sehingga tertarik lah. Ini coba nanti kita analisa, karena basahnya nanti parah teman-teman sampai sini. Yang jelas ini kita coba nanti ganti packing dulu, meskipun nanti ini nggak bocor ya teman-teman, tapi packingnya udah keras, itu packing TBA yang coklat. Sudah saya bikin agak lumayan tinggi ya, pokoknya sudah di atas, hampir sejajar dengan kepala baut ini. Kayaknya aman. Karena memang di area ini banyak lubang ya teman-teman, yang berhubungan dengan bensin. Nah ini dari ini pompa akselerasi mungkin juga perlu dibantu, yaitu ditambah per ya setelah pemberat, bantuan per biar lebih rapat. Kemudian ya, tapi ini masih ada lagi ya lubang air bleeder, ini berhubungan dengan spuyer stasioner. Bisa jadi efek kapilaritas bensin tadi tertarik ke sini. Ini yang mau saya pelajari. Kemudian ini ventilasi, kalau kita tutup kan berarti menyalai pabrik, tapi saya mencoba meniru yang 7K itu tidak ada lubang air vent, hanya air bleeder saja. Kita tes satu persatu ya biar ketemu teman-teman. Tetapi sepertinya bensin sekarang bisa keluar ya dari air bleeder pertama. Kalau air bleeder kedua kan ini yang masuk bertemu dengan lubang-lubang kecil yang di atas kepala spuyer stasioner. Pastinya kalau saya isi lebih tinggi bisa keluar ya di sini. Apalagi efek kapilaritas. Nah ini. Jadi ini memang di area primer ini
banyak jalur ya bensin masuk ke sini, beda dengan di area Venturi sekunder. Ini hasilnya setelah saya tinggal sekitar 1 jaman ya tadi tahlil. Saya tambah ini pelampung, tadi agak tinggi banget, lumayan mendekati ini tepinya. Nah ini kelihatan sepertinya packingnya, dan akhirnya lewat baut. Ini basah. Nah tadi mungkin nggak kelihatan, setelah lama terjadi penguapan. Apalagi nanti kalau mesin tuh sudah panas, pastinya menurut saya ini ya, skep primer itu pastinya kan sedikit membuka ya, karena ada betul untuk putaran stasioner idle, sedangkan skep sekunder itu selalu rapat. Nah itu kemungkinan uap panas dari mesin, salah satu klep pasti ada yang membuka ya, klep intake. Akhirnya udara panas dari linder itu bisa masuk ke sini. Yang sekunder ini juga ada sedikit ya, tapi keluar dari ini air fan, lubang ventilasi. Tapi kalau yang di primer ini benar-benar parah ini teman-teman. Nah, coba ini kita perbaiki dulu. Nah, nanti kita tes lagi apakah dengan saya ganti aja packingnya. Ini kayaknya packingnya udah keras, kemudian bautnya perlu diberi seal tip ya. Nah, ini udah kelihatan basah ini. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau di kamera. Bahkan ini sampai di tepi-tepi ini silindernya ini juga basah. Oke, nanti kita lanjut lagi seperti apa hasilnya.